Belum ada calon-calon pemimpin kita yang punya perspektif betul-betul sebagai green leaders. Banyak kepentingan. Ada skenario-skenario tambang yang terbuka menganga seperti itu. Ada nggak restorasi? Si kandidatnya nggak punya perspektif gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Anda di Hawi Podcast untuk saat ini. Dan kita kali ini juga akan berbincang tentang tema-tema yang juga sangat layak untuk kita hadirkan di dalam podcast ini. Isu lingkungan hidup memang ini sudah menjadi masalah yang sangat krusial setiap kali bencana datang. Seharusnya ini menyadarkan kita terhadap pentingnya sebuah visi pembangunan yang berbasis lingkungan. Tetapi kalau kita amati lebih dalam, hal ini sering sekali diabaikan. Isu ekonomi lah yang sering bahkan selalu menjadi fokus utama dalam bahasan-bahasan ataupun pembicaraan-pembicaraan. Padahal isu lingkungan hidup ini juga menyangkut tentang keberlanjutan hidup manusia itu sendiri dan juga keberlangsungan hidup makhluk lain yang ada di bumi ini, dan juga tentunya tidak hanya untuk saat ini, pastinya juga untuk masa-masa yang akan datang. Kita sepertinya sedang menghadapi perubahan iklim, ya. Kemudian juga kita sedang dihadapi dengan kehilangan keanekaragaman hayati dan juga isu pencemaran lingkungan, krisis air, bahkan kalau kita lihat ini terjadi di tengah berkelimpahannya air. Sehingga sepertinya kita harus membeli air mineral justru saat banjir melanda. Sangat paradoks sepertinya. Tapi kemudian deforestasi yang kalau kita perhatikan juga terus berlanjut. Dan kalau kita lihat juga tiada hari tanpa pencemaran plastik. Dan yang paling meresahkan adalah izin usaha dalam kawasan hutan, baik untuk tambang dan lainnya, harus menjadi perhatian. Nah, untuk itu visi lingkungan terkait dengan calon kepala daerah yang memegang peranan kunci sebagai peta jalan menuju pembangunan yang berkelanjutan, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dan benar-benar krusial saat ini. Untuk itu kita sudah hadirkan di podcast kita sekarang Teguh Mas Rizal, salah seorang tokoh dari masyarakat Aceh Selatan. Assalamualaikum Bung Teguh Mas Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan juga kita semua selalu dalam kesehatan ya, dan juga melakukan hal-hal yang positif tentunya. Bung Mas Rizal, visi lingkungan ya yang jelas ya, ataupun yang kita lihat visi lingkungan yang terukur, tentu saja ini dapat diimplementasikan secara konsisten, dan pastinya ini menjadi sebuah tuntutan penting untuk saat ini. Visi lingkungan ini tentunya harus mampu mengintegrasikan ya kepentingan pembangunan ekonomi dan juga upaya-upaya pelestarian lingkungan, yang pastinya untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan juga untuk generasi yang akan datang. Dari perspektif Anda. Ya, terima kasih ya atas kesempatannya diajak berdiskusi di Hawi Podcast ini. Saya kira ini sesuatu yang menarik ya, isu yang diangkat karena ini berkaitan dengan kondisi dan situasi kekinian ya, di mana kita sedang menghadapi tahapan-tahapan dari pemilihan kepala daerah. Nah tadi memang stressingnya lebih kepada bagaimana sih sebetulnya
ada hadir sosok-sosok leadership itu yang memang peduli ya dan konsisten terhadap keberlangsungan hidup kita gitu ya. Nah, saya kira ini memang harus menjadi arus utama yang harus kita suarakan dan kampanyekan. Kenapa? Karena memang saat ini momentum tepat untuk bagaimana kemudian ini menjadi isu bersama bagi kita semua. Saya memulai dari ini barangkali, memulai dari apa yang kita lihat hari ini ya. Bisa jadi ya sama pikiran kita ketika kita melihat alat-alat peraga baik banner, baliho ya, yang kemudian itu ditancapkan seperti itu gitu ya di pohon-pohon kayu, kemudian berserakan seperti itu, tidak terurus, justru kemudian wilayah kita menjadi kotor, kota kita menjadi tidak bersih begitu ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa mereka ini tidak konsisten dengan semangat bagaimana kemudian alam ini, lingkungan ini bisa kita wariskan kepada generasi kita berikutnya. Dan walaupun kemudian dari visioning dalam visi misinya begitu ya, dia sampaikan itu, tapi ketika dia melakukan hal seperti ini dengan alat peraganya, ya menurut kami dia tidak konsisten. Apa amatan Anda yang menyebabkan mereka bisa tidak konsisten? Ya sebenarnya kalau memang kita ya atau seseorang yang ingin menjadi pemimpin masa depan, yang berpikir tentang bagaimana generasi kita, alam kita, lingkungan kita masa depan. Nah, bisa banyak cara begitu. Ya, yang pertama jangan membuat itu alat-alat peraga kita berserakan, alat-alat peraga kita menjadi mubazir begitu. Alat-alat peraga kita itu kita tempelkan ke batang-batang kayu, kan begitu ya. Jadi banyak media hari ini, banyak pilihan ya. Seperti media podcast, media kampanye elektronik dan lain sebagainya ya. Dengan media sosial yang lain juga saya kira dengan hari ini bisa sampai apa pesan kita terhadap konstituen kita. Nah, bagi saya begitu ya. Kalau misalnya ada yang seperti ini, ya kondisi timnya begitu seperti ini tidak si calon, begitu, si kandidat itu tidak membriefing tim dia itu agar mereka betul-betul cinta terhadap lingkungan. Tingkat pengetahuan, ya sebut saja dari para kandidat atau apapun itu, ketika kita singgung tentang green leadership. Secara umum sebetulnya di alam bawah sadar kita benar-benar menyadari bahwa ketika kita begitu ekstraktif terhadap lingkungan, kita tidak betul-betul mencintai lingkungan, itu pada gilirannya justru bencana yang kita hasilkan gitu. Namun barangkali ya banyak aspek yang menyebabkan kenapa kemudian ini sedikit abai. Karena kan politik itu karena ini bicara politik kan bicara seleksi kepemimpinan kita seperti pilkada ini ya. Nah, politik itu kan butuh biaya gitu. Barangkali ini kalau misalnya pendekatan yang lebih green seperti itu tidak mengenai segmennya juga sangat sedikit. Nah, sehingga ya bisa berbuat apa saja ya, yang penting bagaimana kemudian konstituen dia itu yakin terhadap dia. Yakin terhadap dia. Nah, oleh karenanya saya kira dulu itu kan kalau istilah green leadership ini kan dulu diperkenalkan oleh beberapa lembaga ya. Kalau saya nggak salah itu ada Walhi, KNTI ya. Itu mendukung itu dan juga didukung oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Nah ini kan sebetulnya lebih kepada bagaimana para orang-orang yang dididik waktu itu dalam green leadership itu memiliki perspektif ya terhadap lingkungan dan keadilan sosial serta keberlanjutan ini. Nah harusnya begitu kita ya ada briefing dulu nih semua calon-calon kepala daerah.
Ini bukan soal pertumbuhan dan perkembangan begitu ya, tetapi ada soal keberlanjutan, soal keadilan, soal ya keberpihakan kita terhadap masa depan anak dan cucu kita, menurut saya begitu ya. Ya, baik. Mas adil kita terhadap alam ini. Oke, baik. Kalau kita bicara harus melakukan briefing, siapa yang sepantasnya atau yang layak yang melakukan harus melakukan itu? Ya, KIP kan, kalau kita di Aceh KIP ada, undang para ahlinya. Salah satu undang ahlinya, baik pada saat misalnya pemaparan visi misi, debat kandidat, undang ahlinya yang memang betul-betul memahami isu-isu lingkungan itu. Ya karena kan bermasalah nih. Ya kalau misalnya ada yang terganggu dalam sistem ekologi kita kan itu sangat mempengaruhi gitu ya. Kita rasakan hari inilah misalnya. Kalau kita misalnya kepala daerah itu justru ada yang jual sumber daya resources kita ya, baik yang terbarukan atau tidak gitu ya. Kemudian dampaknya kan bisa kita rasakan. Terjadi konflik sosial ketika ada penguasaan tanah sumber daya yang ada. Lalu juga kalau dalam itu nanti ada pencemaran begitu ya. Sampai dengan saya teringat dengan kampung saya lah. Yang pada 20 November yang lalu itu di awal-awal di saat tahun 90-an gitu ya. 30 tahun yang lalu lebih kurang gitu. Nah, ketika di bagian atas itu, bagian kampung saya itu, daerah catchment area itu, semua dibabat oleh HPA. Nah, dulu, kemudian baru kita rasakan di tanggal 20 kemarin? Tanggal 20 November 2022. Ya, baru kita rasakan di situ. Banjir bandang. Oke. Banjir bandang. Nah, yang rugi siapa ya? Kita. Masyarakat yang rugi kan. Jadi menurut kami memang ini harus salah satu harus utama ya, dan paling penting menurut kami bagaimana pengetahuan dan perspektif dari calon-calon kepala daerah yang ada. Oke, ya, semakin menarik ini. Jadi bicara perspektif dari para kandidat atau para calon tadi, ya artinya seperti apa kita bisa menghadirkan ya seorang sosok pemimpin daerah yang mereka benar-benar memahami bahwa lingkungan hidup yang lestari, lingkungan hidup itu adalah hal penting dan ini menjadi modal utama dalam untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, ya tentunya yang sustainable, yang berkelanjutan. Jadi bukan hanya sebuah retorika saja, dalam bentuk campaign kah atau whatever lah, tapi pastinya ya mereka mampu mengimplementasikannya dalam setiap aspek perencanaan dalam pembangunan daerah. Jadi artinya mereka itu tidak tersandera dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Bagaimana kita bisa menghadirkan seorang pemimpin yang seperti itu? Ya, yang pertama kita harus punya konsep ya, dan clear konsepnya. Ya. Dan dari hal-hal yang kecil kita harus mulai. Sebut saja misalnya ada kegiatan pengumpulan massa nih saat sekarang nih. Ya siapa sekarang yang bertanggung jawab terhadap botol-botol plastik itu? Biasanya itu berserakan begitu saja kan? Itu menunjukkan bahwa si kandidat ini nggak punya perspektif gitu. Dalam hal-hal yang lain juga tergambar dalam misinya gitu. Dia ingin menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih untuk keberlanjutan misalnya. Lalu misinya apa? Misalnya misinya adalah memasukkan pendidikan lingkungan itu menjadi salah satu bagian dari kurikulum pendidikan tingkat dasar, SMP dan SMA misalnya. Clear gitu ya. Nah, itu bagaimana? Itu kan bagian dari strategi mendorong sejak dini itu warganya itu betul-betul sadar terhadap lingkungan. Nah, itu salah satu contoh yang sederhana menurut kami. Lalu kemudian ada skenario-skenario gitu ya. Bahwa kemudian sumber alam tak terbarukan itu ya silakan kita manfaatkan. Tapi yang seperti apa begitu? Lalu bagaimana kemudian tambang yang terbuka menganga seperti itu? Ada nggak restorasinya? Nah hal-hal seperti itu yang harus dipastikan.
Nah, dan ini memang tidak mudah ya, karena memang banyak kepentingan. Karena pemimpin ini adalah aktor politik, maka kan banyak orang-orang yang berkepentingan di belakangnya. Oke. Jadi saya coba garis bawahi ya ketika disebut pemimpin yang berpolitik tadi. Artinya kita tahu bahwa pemimpin ini kan biasanya hadir terwakili ataunya sebut saja dari partai-partai politik. Nah, seperti tadi bahwa ketika mereka dari partai politik, tentunya mereka kepentingan-kepentingan politiknya lebih dominan dibanding dengan kepentingan-kepentingan secara umum, baik untuk masyarakat ataupun itu dan isu-isu lingkungan. Nah, tentu ada sedikit persoalan di sini, bukan sedikit mungkin, sehingga tentu saja mereka untuk berpikir tentang membangun dari sisi aspek kelestarian lingkungan dan sebagainya, ini tentu mungkin tidak begitu menjadi fokus utama. Nah, ini bagaimana Anda melihat hal ini, Bung Mas Rizal? Ya, biasanya kalau politisi tidak konsisten, maka dia pasti akan ditinggalkan oleh konstituen. Kan teorinya begitu ya. Maka kalau seorang aktor politik itu, tentu dia telah bisa membaca bagaimana tidak mengabaikan tujuan partai politiknya, tetapi juga bisa mengakomodir kepentingan konstituennya. Tapi menurut kami partai-partai politik itu tidak secara tegas ya menyampaikan bahwa dia punya visi lingkungan. Dia hanya perspektif saja gitu. Tetapi bila misal kemudian seorang aktor politik, ya, lalu dia ikut memfasilitasi sebuah korporat yang nyata-nyata korporat itu ya tidak benar gitu ya, betul-betul merusak lingkungan. Nah, itu dia telah secara tidak langsung dia telah meninggalkan komitmennya dan meninggalkan konstituen yang memilihnya, yang telah memilihnya yang pada masa yang lalu. Dan saya yakin bahwa untuk periode berikutnya dia tidak akan terpilih. Karena ini menjadi catatan penting. Ya, sebagaimana disampaikan tadi di awal bahwa ketika misalnya di bagian atas kampungnya misalnya, ya, lalu ada aktivitas apakah tambang dan non tambang, lalu mereka kekurangan dengan air bersih untuk MCK dan sebagainya, mereka mesti beli air galon gitu. Nah, apa yang terjadi? Dengan sendirinya bahwa ini tidak konsisten terhadap komitmen dia dengan masyarakat, dan bisa dipastikan kemudian ke depan dia tidak akan terpilih lagi. Dan memang biasanya seperti itu ya, seperti itu yang terjadi. Apalagi misalnya ya hari ini hal-hal yang sifatnya politik uang begitu ya. Ya, tetapi saya masih berkeyakinan masyarakat tahu dengan kebutuhan dia yang sebenarnya, tidak kebutuhan sementara. Oke, ya mungkin mereka bisa disebut mereka konsisten dengan ketidakkonsistenannya ya. Iya betul. Oke. Ya baik, Bung Mas Rizal. Kalau kita lihat sekali lagi, kalau kita singgung tentang green leadership, bahkan ini secara nasional ini sudah dibahas di Lemhanas, di level Lemhanas pun ini sudah jadi pembahasan utama juga kalau kita lihat dari beberapa data dan literatur. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya kira ini memang sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaat bagi generasi kita ya, generasi muda kita. Bagaimana kemudian ke depan dia betul-betul dalam pembangunan pun punya perspektif bagaimana menyelamatkan lingkungan, melestarikan lingkungan ya, termasuk memastikan keberlanjutan dari semua makhluk yang ada di sekitar dia, dan tentu saja tidak terjadi pencemaran ya. Namun yang menurut kami yang paling penting adalah bagaimana kita konsisten dengan diri sendiri, memulai dari yang kecil. Kita sadar bahwa kita adalah pelaku, masing-masing kita adalah pelaku. Kita adalah destroyer terhadap lingkungan. Nah, bagaimana kita tidak melakukan kerusakan-kerusakan lingkungan?
memulai dari yang kecil. Ada tidak upaya-upaya dari pemerintah daerah, khususnya dengan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan leadership? Itu yang pertama. Yang pastinya ini untuk menciptakan katakanlah kader-kader kepemimpinan yang kedepannya nanti seperti yang Anda sampaikan tadi, mereka bisa mengambil peran ya, dan tentunya juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, kelestarian dalam alam ya, dalam yang lebih diprioritaskan, tentunya juga untuk isu keadilan sosial, serta juga pastinya tentang keadilan ekologis ya dalam institusi atau sebut saja mungkin di dalam komunitas mereka. Bagaimana Anda melihat ini secara umum, Bung Mas Rizal? Ya, saya melihat ada salah satu program yang dibuat oleh pemerintah, apa yang disebut dengan Adiwiyata. Adiwiyata ini adalah sebuah program yang di tingkat sekolah-sekolah. Di sana itu tidak saja diajarkan anak-anak untuk menanam tanaman, kemudian tidak membuang sampah pada tempatnya, bukan pada tempatnya begitu ya, atau kemudian ada kegiatan-kegiatan lainnya, pengolahan sampah dan sebagainya. Bukan hanya itu gitu, tapi mereka juga bagaimana diintegrasikan pendidikan lingkungan ini ke dalam kurikulumnya, ya, ke dalam kurikulumnya, sehingga nanti mereka lebih mengena berkaitan dengan sebetulnya kenapa terjadi banjir misalnya, ya, kenapa terjadi pencemaran, lalu apa penyebabnya, apa dampaknya bagi kita. Jadi kalau itu masuk dalam metode pembelajaran, ya, maka itu akan lebih bermakna pada masa yang akan datang. Benar-benar mereka itu bisa memahami ya, dan bisa menyadari bahwa begitu pentingnya alam dan lingkungan ini untuk masa depan kita. Kemudian menurut kami ya, kampanye dan sosialisasi juga senantiasa itu menjadi penting ya. Penting untuk terus dikembangkan, baik oleh pemerintah ataupun oleh kelompok-kelompok masyarakat, gitu. Komunitas, bahkan NGO dan perguruan tinggi. Karena ini bagian penting dari bagaimana kita mendorong kesadaran kolektif kita. Tadi di tingkat sekolah ada, tapi ini kesadaran kolektif kita bersama, benar-benar kita, ini hidup kita ini sementara nih. Masih ada cucu dan anak-anak kita ke depan. Baik. Di sisi lain, Bung Mas Rizal, kalau kita bicara tentang green leadership, bisa juga diartikan sebagai kepemimpinan yang hijau, itu pertama tadi. Kemudian bersemangat pastinya juga, dan juga proaktif, terus pastinya juga penuh dengan inisiatif dan kreativitas ya terhadap kepentingan orang banyak dan alam semesta. Balik lagi sekarang kita kepada kita bicara leaders ya, yang akan datang. Seperti apa tingkat proaktifnya nanti ya, kalau mungkin ada ukurannya sendiri, apakah sebelum itu ya, atau pemimpin sebelumnya dari amatan Anda, bagaimana tingkat kreativitas mereka dan proaktif mereka dengan isu-isu lingkungan ini? Ya, saya sejauh ini melihat bahwa mungkin kedangkalan pengetahuan saya, tapi belum ada calon-calon pemimpin kita yang punya perspektif betul-betul sebagai green leaders gitu ya. Kepemimpinan sebenarnya itu bisa diartikan secara kan pengaruh ya. Jadi artinya ketika dia duduk pada posisi sebagai pemimpin pada semua tingkatan, nah dia harus mampu menunjukkan pengaruhnya itu dan keberpihakannya itu pada lingkungan. Ini kan belum ada nih, belum kelihatan begitu ya. Salah satu bentuknya adalah selain perilaku dia dalam menjaga lingkungan, berinteraksi dengan lingkungan, juga produk dan kebijakan yang dihasilkan oleh pada saat dia memimpin. Ini sangat mempengaruhi menurut kami. Jadi pada gilirannya nanti apa? Pada gilirannya adalah misalnya ya, kalau di pemerintah kota, pemerintah kabupaten itu kan ada semacam apresiasi ya
adipura gitu kan. Nah itu salah satu bentuk bahwa dia itu betul-betul peduli dengan lingkungan gitu. Bisa kita terjemahkan seperti itu ya. Artinya apa? Di bawah kepemimpinan dia itu, dia berhasil mendapatkan penghargaan seperti itu. Ya, oke. Kita memang cenderung suka dengan penghargaan seperti itu, tapi pada faktanya juga mungkin akan berbeda. Iya. Baik. Ya. Tadi Anda sempat menyinggung ya, ada semacam sebut sajalah undang-undang atau apapun itu regulasi dan sebagainya. Kita lihat kalau tentang undang-undang yang diatur tentang lingkungan juga sudah banyak, tapi pada faktanya yang kita temukan, yang kita lihat bahwa semuanya ditabrak. Jadi agak menjadi paradok ya, dalam artian sudah ada undang-undangnya tapi prakteknya tidak seperti yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Ini kan terkait lagi dengan kita bicara tentang leadership ya, green leadership. Upaya itu sudah ada, tapi faktanya itu justru ditabrak. Anda melihatnya seperti apa ini? Ya, menurut saya penegakan hukum lingkungan menjadi salah satu pintu masuk utama soal konsisten kita ya, sebagai pemimpin. Saya ingin katakan mengulang beberapa 30 tahun yang lalu kita punya tokoh besar sebetulnya. Kita punya di Aceh Selatan itu ada almarhum Said Bahar Ahmad. Dan dia itu betul-betul peduli itu. Saya rela ya mempertaruhkan jabatan saya agar HPH hengkang dari kabupaten kami. Jadi jelas dia. Waktu itu dia betul-betul berlawanan dengan Hasrul Harahap ya, Menteri Kehutanan kala itu. Jadi dia mempertaruhkan jabatannya demi keselamatan warganya. Nah ini menurut saya menjadi patron ya, bahwa beliau menurut saya salah satu ya yang dicatat oleh sejarah. Dan waktu itu Tempo itu sosok beliau itu, koran Tempo maksud kami, itu memuat pada pada tahun 90-an ya, memuat sosok beliau. Yang menurut kami ya itu salah satu ya, yang memang terbukti bahwa beliau konsisten dengan perjuangannya di lingkungan hidup. Oke, baik Bung Mas Rizal, kita sudah di penghujung ini. Nah, bagaimana menurut Anda upaya yang harus dilakukan agar kita bisa menghadirkan atau lahirlah orang pemimpin yang memang benar-benar green leadership, yang peduli terhadap lingkungan, ya, kemudian juga punya semangat yang terhadap lingkungan, proaktif dengan isu-isu lingkungan, juga penuh dengan inisiatif dengan isu-isu lingkungan, dan pastinya juga berpikir fokus terhadap kepentingan orang banyak, dan sekali lagi untuk isu-isu alam tentunya. Silakan Bung Mas Rizal. Pertama, menurut kami, kita semua jangan pernah berhenti meneriaki hal-hal seperti ini. Ya, kita jangan pernah berhenti ya. Kita terus gelorakan semangat bahwa kita ini adalah yang menjadi khalifah di permukaan bumi. Dan kita senantiasa harus harmonis hidup kita dengan bumi kita, dengan alam kita. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Dan ini jelas ya, di dalam Al-Quran juga sudah disampaikan. Yang kedua menurut saya, kita ya, dan masyarakat secara umum harus ditingkatkan kapasitasnya. Lewat apa? Lewat pengetahuan ya. Ya, baik melalui media cetak, media informasi, sosialisasi, dan alat kampanye lainnya. Itu harus dibuat sedemikian rupa. Dan yang ketiga, caranya adalah kita mulai sejak dini. Dari mana? Dari keluarga. Nah, yang selanjutnya adalah menurut kami, media juga memiliki peran penting ya. Bagaimana membuat orang yang setiap saat itu selalu mengkonsumsi berita-berita dengan konten bagaimana kita selamatkan lingkungan, bagaimana kita selamatkan alam ini, bagaimana kita berlaku adil terhadap alam ini, dan bagaimana kita bisa melestarikan alam ini sampai ke anak cucu kita. Menurut saya itu yang harus dilakukan.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Bung Mas Rizal. Terima kasih kembali. Ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini menjadi sebuah ide positif juga dan merupakan informasi bagi siapapun yang mendengarkan podcast kita ini seperti apa dan bagaimana seharusnya green leadership itu bisa diimplementasikan di dalam sebuah pemerintahan. Terima kasih banyak atas waktu Anda dan kami sangat apresiasi. Sekali lagi sukses buat Anda dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.